Halo anak-anak kelas 9C, selamat pagi, salam sehat, salam matematika. Oke anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan kembali bertemu lagi ya bersama Bapak Jansen Ginting ya. Di sini Bapak akan menjelaskan materi kita selanjutnya, yaitu tentang, ada yang ingat tentang apa? Ya, setelah kita mempelajari transformasi, berarti kita masuk ke sebangunan dan kekongruenan ya. Kongruen dan sebangun itu maksudnya. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan, perhatikan dengan baik video yang Bapak jelaskan supaya kamu bisa memahaminya dan bisa mengulanginya kembali dan kamu mengerti apa itu kongruen dan sebangun ya. Selamat menyaksikan anak-anakku kelas 9C. Oke. Di materi kita hari ini kita akan belajar tentang kesebangunan ya, atau kongruen dan kesebangunan, atau sebangun dan kongruen ya. Di sini akan kita pahami apa bedanya sebangun, apa bedanya dengan kongruen ya. Oke, kompetensi dasar kita yang pertama adalah mengidentifikasi bangun-bangun datar yang sebangun dan kongruen ini ya. Mengidentifikasi sifat-sifat dua bangun segitiga sebangun dan kongruen. Ini akan kita pahami, bangun datar yang sebangun dan kongruen, sifat-sifat dua bangun segitiga yang sebangun dan kongruen, dan menggunakan konsep kesebangunan segitiga dalam pemecahan masalah. Ya, bagaimana kita menerapkan konsep ini dalam menyelesaikan soal pemecahan masalahnya, kita akan selesaikan setelah kita memahami apa itu sebangun dan kongruen. Tujuannya mengidentifikasi bangun-bangun datar yang sebangun dan kongruen ya. Jadi ini harus kita capai selama belajar tentang kesebangunan dan kekongruenan. Oke, peta konsep di sini peta konsep yang pertama, syarat dan identifikasi bangun datar ya. Syaratnya apa saja, yaitu dua bangun datar kongruen dan dua bangun datar sebangun. Setelah itu apalagi yang harus kalian pahami di sini, yaitu segitiga yang kongruen, segitiga yang sebangun. Oke, baru kita tahu syarat, sifat dan identifikasinya ya. Ini yang harus kita pahami selama kita belajar tentang kesebangunan tadi. Konsepnya, ada arahan-arahan yang harus kita pahami dan capai ya selama pembelajaran. Oke. Sudut dan panjang sisi. Nah, kita akan membahas tentang mengidentifikasi ini ya, sudut dan panjang sisi. Kongruen itu artinya kembar. Kalau kembar itu berarti dia sama ya. Lambangnya seperti ini. Ya, lambangnya seperti ini. Sedangkan kalau dia sebangun berarti ini sebangun sebanding. Apanya sebanding, Pak? Itu akan kita bahas. Lambangnya hanya satu ya, seperti ini. Jadi syarat bangun-bangun tersebut kongruen, satu, memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini harus kamu ingat, sudutnya bersesuaian sama besar. Memiliki panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi setiap sisinya harus sama panjang ya, bersesuaian. Itu dia kongruen. Syarat bangun-bangun yang sebangun memiliki sudut-sudut bersesuaian sama besar, memiliki panjang sisi yang sebanding atau senilai. Jadi panjang sisinya harus sebanding dan senilai. Bisa ya? Oke, good. Yang penting kamu memahami apa itu menjadi syaratnya, maka kamu akan memahami bagaimana dia kongruen dan bagaimana dia sebangun. Oke. Dua bangun datar kongruen atau sebangun tidak terpengaruh oleh posisi kedua bangun, ya, ya. Jadi tidak terpengaruh dengan posisinya. Misalkan posisi pertama seperti ini, ya. Nah, ini tidak terpengaruh. Posisi kedua seperti ini. Nah, ini juga tidak terpengaruh karena dia pasti sama, ya. Sama itu bisa dia kongruen, bisa dia sebangun. Mau dia posisinya seperti apapun, yang penting gambarnya sama ya. Nah, posisi yang ketiga bisa juga seperti pencerminan ya, seperti ini. Nah, posisi yang keempat itu bisa seperti dilatasi, perkecilan dan perbesaran. Nah, jadi dua bangun datar kongruen atau sebangun tidak terpengaruh oleh posisi kedua bangun ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh posisinya. Itu harus diingat. Jangan bingung ketika posisi bangun itu misalkan dia ada satu ini, bentuknya seperti ini, yang ketiga atau yang keempat ya, itu tidak mempengaruhi. Posisi itu tidak mempengaruhi ya. Oke, kita lanjut. Contoh kongruen. Nah, apakah kedua bangun berikut kongruen? Tunjukkan. Kita akan amati bangunnya seperti ada di sini bangun PQRS dengan KLMN ya. Artinya di sini dua bangun yang harus kita amati apakah ini kongruen dan sebangun. Nah, kan syarat-syaratnya tadi harus kita ingat ya, bagaimana kalau dia sebangun, berarti besar sudutnya harus sama tadi ya, sisinya harus sama ya. Nah sekarang kita perhatikan bagaimana kita memahami ini sebangun Pak.
ya PQRS ini dengan KLMN, dilihat dari simbol-simbol yang diletakkan pada setiap panjang sisinya. Misalkan ya, PQ berarti panjang PQ ini sama dengan siapa di sini? Lihat simbolnya yang di tengah ini, ya nak ya. Nah, berarti sama dengan KL. Nah, ini dia. PQ sama dengan KL. Setelah itu ya PS ya, lambangnya lagi lihat. Ada nggak lambang PS yang seperti ini di KL? Di bangun yang satu gitu. PS berarti kita lihat berarti dengan KN ya, karena lambangnya sama. Setelah itu QR ya dengan LM ya, QR dengan LM. Setelah itu SR ya dengan NM ya. Inilah membuktikan bahwa dia itu kongruen ya dari panjang sisinya yang sama ya. Oke, bagaimana dengan sudut-sudut yang bersesuaian? Apakah sama besar? Ya sudah pasti sama besar. Dari mana? Dari P dengan K, ini sama. Q dengan L, ya perhatikan. R dengan M, ini sama. S dengan N, itu sama. Jadi inilah yang menyatakan syarat dia itu sebangun dan kongruen. Benar? Ya, artinya dia kongruen. Ya, nah ya, kongruen itu tadi adalah sudutnya sama besar dan panjang sisinya sama, ya itu kongruen tadi yang syaratnya harus kamu ingat. Begitu cara membuktikan dia kongruen sebelum dituliskan berapa panjang sisinya ya. Berarti kita taunya dari lambang ya, lambangnya yang harus dipahami. Oke. Kita lanjut, contoh yang sebangun. Nah, bagaimana dia sebangun? Ada dua gambar lagi seperti ini. Tadi kan sudah Bapak bilang ya, bahwa posisi tidak mempengaruhi ya dia sebangun atau kongruen ya nak ya. Jadi perbandingan sisi yang bersesuaian pada persegi panjang ABCD dan EFGH ya, EFGH ya. Berarti yang sama itu yang mana? Berarti kita harus perhatikan EF berarti sebanding dengan AB ya, ini kita bandingkan EF banding AB, FG dengan BC ya, ini lihat EH dengan AD ya, berarti GH dengan CD. Nah, di sini kan sudah kasih perbandingan sisinya sama enggak? Kalau dia sama berarti dia sebangun, kalau enggak sama berarti belum tentu sebangun. Kita perhatikan EF-nya. EF-nya berapa? 6 ya. Ini sebanding dengan siapa? AB, berarti 6/12. Dan EH dengan AD ya, berarti 4/8, maka dia sama setengah, maka 1/2. Karena ini sama ya, setengah sama dengan setengah, maka bangun datar ABCD sebangun dengan EFG. Dari situ kita membuktikan dia sebangun. Kalau besar sudutnya bagaimana Pak? Sudah pasti sama ya, ukuran artinya nah, kalau besar sudut itu dia tidak dipengaruhi oleh kecilnya ya, artinya bangunnya ya tidak dipengaruhi oleh kaki sudutnya. Kalau kaki sudutnya ini kan kecil, ini panjang, tidak dipengaruhi. Tapi besar sudut itu ketika berpengaruh ketika kita lebarkan ya, kita panjangkan dia, lebarkan kaki sudutnya, maka dia berpengaruh sudutnya. Kalau seperti ini tidak berpengaruh, mau dia kecil atau besar, ini sama-sama 90 derajat ya. A 90, E juga 90, B 90, F juga 90, C 90, G juga 90, D 90, H juga 90. Jadi 360. Jadi besar sudutnya sama, yaitu 90 derajat. Dari sinilah kita tahu bahwa ini adalah sebangun ya. Oke, perhatikan dua bangun berikut ya. Nah, seperti ini contohnya. Kan persegi panjang itu berarti panjang dan lebar ya. Maka kedua bangun sama berbentuk persegi panjang, kedua bangun bentuknya sama. Perbandingan panjangnya berarti seperti ini. 3/6 sama dengan setengah. Perbandingan lebarnya 2/4 sama dengan setengah. Apakah kedua bangun tersebut sebangun? Sudah pasti, karena panjang sisinya perbandingannya sama. Kedua bangun memiliki perbandingan antara dua sisi yang seletak sama, kedua bangun sebangun ya. Ini juga contoh yang menyatakan sebangun. Oke, perhatikan lagi ya. Jika persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS, hitunglah panjang QR. Bagaimana kita menemukan panjang QR? Ini juga sangat mudah. Yang penting panjang dibandingkan dengan panjang, lebar dengan lebar ya. Maka kita hitung di sini. Nah, salah satu syarat bangun datar di kata sebangun adalah sisi-sisinya bersesuaian atau sebanding. Dari gambar dapat dilihat bahwa AB bersesuaian dengan siapa AB? Berarti AB bersesuaian dengan siapa? PQ ya.
Benar nggak AB bersesuaian dengan PQ? Coba ini AB ya, ini PQ. Apakah dia bersesuaian? Coba perhatikan dengan baik. Dan BC bersesuaian dengan QR ya. BC bersesuaian dengan QR, oleh karena itu ya AB per PQ, ini AB per PQ, AB per PQ, maka BC per QR ya. Berarti 2/6 sama 5 per QR. Jadi 2 QR sama dengan 30, maka sama dengan 15 QR-nya gitu. Benar nggak? 2 kali 3 6, 5 kali 3 15 ya. Jadi sama-sama perbandingannya. Berarti ini adalah sebangun ya. Jadi perhatikan AB tadi dengan PQ ya, AB dengan PQ ini dilihat, BC dengan QR ya, BC dengan QR ya kan, AB dengan PQ, BC dengan QR, jadi dapat 15. Oke, misalkan tentukan panjang sisi LM dari persegi panjang KLMN ya. Oke, kita lihat AB berarti dengan KL ya, BC dengan LM ya, berarti 39 per 24 sama 13 per LM. Maka LM sama dengan 39 bagi 13 dapat 3 di sini. 24 bagi 3 maka hasilnya 8. Berarti panjang LM itu adalah 8. Ya. Jadi panjangnya adalah 8. Bisa dipahami? Oke, baik. Ini adalah penjelasan yang sederhana tentang ya kesebangunan dan kongruen. Semoga ini bisa membantu anak-anakku kelas 9 untuk memahami materi yang Bapak berikan ya. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam matematika.